Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita hari ini akan membahas hadis yang ke-7 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Silahkan ibu-ibu baca bareng-bareng 1, 2. Baik, terima kasih. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita akan belajar hadis yang ke-7. Di antaranya adalah sebuah hadis yang sangat luar biasa. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa hadis ini merupakan seperempat agama, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Asim At-Tusi. Jadi Muhammad bin Asim At-Tusi, beliau berkata bahwa hadis yang ke-7 ini atau hadis ad-dinun nasihah adalah seperempat agama. Subhanallah. Artinya hendaklah kita sebagai orang-orang beriman mempelajari hadis yang mulia ini, karena sesungguhnya agama Islam ini dibangun di atas nasihat. Subhanallah. Dan kita tahu nasihat adalah hal yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Dengan nasihat, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkan hamba-hambanya ke dalam syurganya. Dengan sebuah nasihat, orang-orang yang sudah jauh dari Allah Azza wa Jalla akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan belajar terlebih dahulu perawi hadis ini sebelum mempelajari isi dari hadis Arba'in yang ke-7. Di dalam hadis yang ke-7 ini disebutkan dari Tamim Ad-Dari. Mohon saya dibantu, apakah kita sudah pernah belajar dari hadis yang pertama sampai hadis yang ke-6 seorang sahabi yang bernama Tamim Ad-Dari? Coba ditengok Mbak, ada yang pernah dibahas? Belum ada? Baik, kalau belum ada kita belajar bersama. Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabi. Artinya beliau adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkap beliau Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Adi Ad-Dari. Saya ulangi, Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Adi Ad-Dari. Subhanallah, Tamim ini ibu-ibu tidak sepopuler Abu Hurairah, ya kan? Kita jarang menemukan hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Dan Tamim Ad-Dari ini tidak sepopuler Abdullah bin Abbas. Masih ingat siapa Abdullah bin Abbas? Siapa itu Abdullah bin Abbas? Kerabat dekat. Berarti siapanya? Abdullah, Bu. Kalau pamannya Rasulullah menikah, Abbas nih pun. Abdullahnya berarti nopo, Bu? Sepupunya, ya. Nah, Tamim Ad-Dari ini tidak sepopuler Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak sepopuler Umar bin Khattab, tidak sepopuler Utsman bin Affan, dan juga tidak sepopuler Abu Bakar serta Ali radhiyallahu anhuma. Namun Tamim Ad-Dari ini adalah sosok sahabat yang sangat luar biasa. Masya Allah. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berjumpa dengan Dajjal di sebuah pulau terpencil.
Jadi tidak semua sahabat itu yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk berjumpa dengan Dajjal. Tamim Ad-Dari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau terpencil. Jadi Dajjal itu dari zaman dulu kala, dari zamannya sahabat sudah ada ya. Dan bentuknya Dajjal itu adalah orang, bukan sebuah perbuatan. Karena ada syubhat-syubhat yang mengatakan bahwa Dajjal itu adalah perbuatan durjana. Padahal jelas Dajjal itu adalah orang. Dan Tamim Ad-Dari beserta beberapa sahabat lainnya ketika melihat penampakan yang tidak biasa mereka lihat dan diceritakanlah apa yang mereka lihat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengabarkan bahwa itu adalah Dajjal. Subhanallah. Ibu-ibu, mbak-mbak nanti bisa melihat lagi bagaimana kisah Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal. Subhanallah. Tamim Ad-Dari dulu sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang pendeta. Beliau tinggal di selatan Palestina dan waktu itu zamannya Tamim Ad-Dari, selatan Palestina dikuasai oleh suku Bani Lahm, suku Bani Lahm atau suku Bani Dar, sukunya Tamim Ad-Dari. Subhanallah. Dan beliau berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada tahun 9 Hijriah. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu, berarti siapa duluan yang berjumpa dengan Rasulullah, Abu Hurairah atau Tamim Ad-Dari? Sebentar, yang sudah tahu stop dulu, saya akan tanya ke yang saya tunjuk. Sebentar, siapa ya? Coba angkat tangan anak-anaknya Bu Yuni. Enggak ada yang angkat tangan. Oh iya, nggak kelihatan. Biasanya Masya Allah kelihatan dari seragam yang dikenakan. Baiklah, saya akan tanya ke baris pertama saja ya. Atau mau baris kedua boleh, baris kedua. Baik, boleh. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Ini bukan ujian. Yang pakai kerudung sage. Karena tahun ini katanya tahun sage ya. Wah, yo tadi pagi saya pakai kerudung warna lain gitu ya. Gak apa-apa, silakan Mbak. Tinggal jawab saja, Abu Hurairah duluan atau Tamim Dari duluan yang berjumpa dengan Rasulullah? Tamim duluan. Masya Allah. Anaknya Bu Yuni ya? Nggih, Masya Allah. Oh iya benar, berarti itu anaknya Bu Yuni ya. Masya Allah. Kalau Abu Hurairah berjumpa dengan Rasulullah tahun pinten Mbak? Kita sudah pernah bahas belum ya Abu Hurairah ya? Mbak Mia, dari yang pertama coba dilihat. Kita di sini sudah pernah bahas belum hadis Abu Hurairah? Oh belum ya? Oh Ibnu Umar ya. Baiklah. Sama siapa? Ibnu Mas'ud, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baiklah. Baik, berarti bukan salah Mbak ya, salah saya. Mohon maaf ya. Tapi saya sudah menyampaikan di beberapa majlis taklim dan ini sudah sering saya sampaikan. Tidak apa-apa, terima kasih Mbak sudah berani menjawab. Barakallahu fiik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun yang ke-7 Hijriah. Dan Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 9 Hijriah. Berarti duluan siapa? Abu Hurairah. Namun, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tidak berarti semakin lama seseorang berhijrah itu semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang baru-baru berhijrah, orang yang baru masuk Islam, kemudian dia tulus ketika masuk Islam hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pernah tidak dengar seorang sahabat yang dia masuk Islam, baru masuk Islam, belum sampai melaksanakan salat, tiba-tiba Allah wafatkan, dan itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya bagi teman-teman yang baru berhijrah, tetaplah bersemangat menjadi yang terbaik di hadapan Allah dan jangan pernah minder ketika melihat kawannya sudah lama berhijrah. Teruslah berupaya untuk mencari ridhonya Allah, karena sejatinya kita yang ada di dunia ini sedang berjuang menjadi bintang di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
bukan menjadi bintang di hadapan manusia. Baik, beliau juga Tamim Ad-Dari termasuk orang-orang yang diberikan oleh Rasulullah SAW amanah untuk beberapa amanah yang luar biasa, yang cukup berat. Ya subhanallah. Di antaranya beliau pernah diberikan amanah menjadi seseorang yang bertugas untuk, kalau zaman dulu tuh belum ada lampu begini ya Bu. Jadi zaman dulu pakainya sentir, yang ada minyaknya itu bukan petromak ya Bu. Oh sentir. Baiklah. Nah dulu Tamim Ad-Dari itu bertugas untuk menyalakan itu. Dan itu subhanallah Bu, menurut saya itu berat. Kenapa? Karena kalau Tamim Ad-Dari tidak melaksanakan tugas itu, maka kaum muslimin tidak bisa salat, kaum muslimin tidak bisa mengaji karena gelap masjidnya. Subhanallah. Dan sesuatu yang dikerjakan karena Allah, apapun itu pekerjaannya, maka Allah tidak menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Ingat bahwa apa yang dilakukan oleh diri kita, baik itu sebuah amal salih maupun amal yang buruk, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu az-dzurrah, kalau ibu-ibu selama ini kenalnya az-dzurrah itu adalah biji sawi, padahal sejatinya az-dzurrah, para ulama menyebutkan bahwa az-dzurrah itu lebih kecil daripada biji sawi, Bu. Ada yang mengatakan az-dzurrah itu ibu tempelkan tangan di sebuah tempat, kemudian menempel debu-debu yang kecil yang itu tidak bisa terlihat oleh mata, hanya bisa dilihat oleh alat, itulah az-dzurrah. Kalau seseorang dia melaksanakan sebuah amal salih sekecil itu, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan ketahuilah bahwa sebuah amal soleh yang Allah cintai adalah adwamuha, adalah yang terus menerus. Bayangkan Tamim Ad-Dari, beliau diberikan amanah untuk menyiapkan subhanallah lentera-lentera atau sentir-sentir di Masjid Nabawi, dan itu adalah sebuah tugas mulia. Subhanallah. Maka dari itu, apapun amanah yang Allah berikan kepada kita hari ini, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita sebuah tugas mulia. Ketika Allah memilih ibu-ibu untuk menjadi panitia kajian, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang itu diberikan tugas mulia untuk mengurusi majelis taklim. Dan bisa jadi pahalanya para pengurus pengajian itu lebih besar di hadapan Allah daripada pembicara sendiri. Kenapa ibu-ibu? Karena yang namanya pembicara ini terlihat di hadapan manusia. Dan yang namanya pembicara harus benar-benar meluruskan niat. Berbeda dengan para pengurus kajian. Pengurus kajian kerjanya di belakang layar. Namun subhanallah, ternyata di antara pengurus kajian itu ada yang belum bisa tidur malam harinya memikirkan bagaimana nanti besok untuk persiapan kajian. Kira-kira begitu nopo pripun, Bu? Nggih, malam hari dia masih kepikiran, ya Allah besok bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Dan Allah itu Maha tahu apa yang ada di dalam dada dan pikiran kita. Terkadang pengurus kajian itu, ibu-ibu, datangnya lebih awal dari pembicara, datangnya lebih awal dari jamaah itu sendiri. Terkadang pengurus kajian itu subhanallah sudah benar-benar maksimal apa yang bisa diberikan. Ternyata ada salah satu jamaah yang berkomentar hal yang negatif dan tertuju kepada panitia kajian. Kira-kira pernah nopo pernah Bu begitu, Bu? Pernah. Dan akhirnya pengurus kajian itu harus ngelus dada. Boleh mengelus dada, tapi tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, Engkau tidak menyia-nyiakan amal solehku. Semoga dengan hamba bisa memberikan ini kepada Islam. Semoga Allah masukkan diriku ke dalam syurganya. Itu yang menjadi cita-cita kita, ibu-ibu. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam matan hadis. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Monggo silahkan bersolawat ya ketika nama Rasulullah disebutkan. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, ad-dinun nasihah.
Salasan. Maksudnya adalah beliau mengucapkannya 3 kali. Jadi beliau mengucapkannya begini. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Subhanallah. Para ulama menyebutkan ketika Rasulullah SAW mengulang ad-dinun nasihah 3 kali, ini artinya Rasulullah ingin memberitahu bahwa apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan para ulama juga ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan sebuah teks atau sebuah perkataan lebih dari 1 kali, maka ini adalah hal yang Rasulullah inginkan kita untuk memberikan perhatian di dalamnya. Subhanallah. Jadi kalau ibu-ibu baca hadis, di situ ada salasan, atau Rasulullah SAW menyebutnya sampai 3 kali, dan itu ada ibu-ibu, bukan hanya dalam hadis ini. Ada Rasulullah menyebutkan hal yang sama. Misal contohnya, ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang wajib aku berbuat baik kepadanya? Apa kata Rasulullah SAW? Ummuk. Kemudian ditanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah sama atau tidak? Sama, ibumu. Ada yang bertanya lagi, jawaban Rasulullah apakah berbeda jawabannya? Sama, ibumu. Dan ini menunjukkan bahwa berbakti kepada ibu itu lebih diutamakan. Dan ini menunjukkan bahwa jasa seorang ibu kepada anak itu sangatlah berharga, subhanallah. Dan ini menunjukkan ketika seseorang ia berbakti kepada ibunya, artinya ia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak hadis-hadis yang konteksnya menyebutkan hal yang sama dalam satu hadis. Subhanallah. Baik, Rasulullah SAW menyebutkan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Dan kita akan membahas apa itu nasihat. Ya, ad-dinun nasihat itu agama itu nasihat. Agama itu nasihat dan agama itu nasihat. Menurut ibu-ibu, nasihat itu apa ibu-ibu? Coba, sepertinya banyak juga yang akan mendefinisikan. Apa sih nasihat? Monggo silahkan. Ayo mbak-mbak, barangkali ada yang mau jawab silahkan. Nggih, monggo ibu silahkan. Nanti ini ada hadiah ya dari panitia, masya Allah. Nasihat niku napa bu? Wejangan. Masya Allah, leres. Nasihat itu wejangan. Subhanallah. Betul. Baik, ada lagi. Terima kasih ibu. Silahkan. Kata-kata atau contoh yang mengajak kita untuk menuju ke kebaikan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada hadiah ya mbak ya, insya Allah ya. Baik. Ada lagi? Satu lagi. Sebelah kiri silahkan. Monggo. Mau jawab mbak? Suatu terus berbuat dan berlaku lebih baik lagi. Boleh? Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Masya Allah. Jadi nasihat ibu-ibu semua jawaban benar. Ya, tidak ada yang salah. Alhamdulillah. Nasihat itu adalah ucapan ataupun perbuatan yang mengajak seseorang untuk lebih baik lagi, atau ucapan atau perbuatan yang mengajak seseorang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan atau perbuatan yang diberikan seseorang untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau di dalam agama Islam yang mulia ini, biasanya nasihat itu bentuknya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Mengajak seseorang kepada kebaikan dan meninggalkan sebuah kemungkaran. Inilah yang dinamakan dengan nasihah. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan nasihat, kata beliau, adalah kalimah yu'abbiru biha an jumlah, sebuah kata-kata yang menggambarkan. Al-Khattabi ini adalah seorang ulama besar, mendefinisikan nasihat dengan sebuah
kalimat. Kata beliau, nasihat itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah. Yang ditunjukkan untuk seseorang yang ia cintai. Baik. Nah, di sini para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Yang pertama, lillahi. Yang kedua, wali kitabihi. Yang ketiga, wali rasulihi. Yang keempat, wali a'immatil muslimina wa amatihim. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, nasihat ini adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya seperti apa? Apakah Allah membutuhkan nasihat? Tidak, ya. Karena Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Karena Allah telah sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Maka yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mencakup dua hal. Dan ini perlu dipelajari hadis ketujuh ini dengan seorang guru. Kalau tidak dipelajari dengan seorang guru, maka biasanya seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu akan ada kebingungan di dalamnya. Karena bentuk teks dari hadis ini adalah nasihat lillah, nasihat untuk Allah. Bagaimana nasihat untuk Allah? Ya, nanti akan timbul pertanyaan. Ya, maka dari itu di sini saya akan jelaskan bahwa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah di antaranya adalah bahwa kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal hendaklah mengikhlaskan segala apa yang kita lakukan dari berbagai macam amal salih hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ibu-ibu, kalau kita berbicara masalah ikhlas, itu dampaknya luar biasa dalam kehidupan seorang hamba. Ketika hamba tersebut ia melakukan amal solih bertujuan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hidupnya. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan berbagai macam amal solih bertujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia, dia memakai kerudung tujuan utamanya agar manusia memujinya, maka yang akan ia dapati bukan ketenangan jiwa, melainkan kegelisahan dan kegelisahan dan kegelisahan, kekecewaan dan kekecewaan dan kekecewaan. Kenapa ibu-ibu? Karena terkadang ketika dia sudah bersusah payah memakai kerudung, memakai baju yang harapannya orang-orang akan memujinya, namun ternyata tidak ada yang memujinya, ia akan kecewa. Begitu pula ketika teman-teman mendermakan hartanya, mengeluarkan harta bukan tujuan untuk mencari ridhonya Allah, namun hanya ingin mendapatkan pujian manusia. Ibu-ibu, teman-teman sudah mengeluarkan harta yang begitu banyak, tidak ada manusia yang memujinya, ia akan kecewa. Berbeda dengan seseorang yang ketika dia beramal salih, tujuan utamanya adalah mencari ridhonya Allah. Mau ada manusia yang memuji atau tidak, dia tetap berjalan untuk beramal salih. Dan ini efeknya luar biasa dalam kehidupan seorang hamba. Subhanallah. Baik, yang kedua, yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah adalah hendaklah seorang hamba ia mengimani rububiyahnya Allah. Apa yang dimaksud dengan rububiyah, Bu? Saya sederhanakan kalimatnya. Yang dimaksud dengan rububiyah itu adalah kita mengimani perbuatannya Allah. Maksudnya lagi bagaimana? Jadi Allah itu kan menciptakan ya Bu. Allah itu kan yang memberikan rizki. Nggih mboten? Allah yang nopo meleh. Perbuatannya Allah nopo? Allah menciptakan. Allah yang menurunkan hujan. Nggih? Kemudian apa lagi? Allah yang memberikan kepada kita kesehatan. Ya, apalagi perbuatannya Allah? Allah yang memberikan hidayah.
Kemudian apa lagi? Allah yang mengatur alam semesta. Maka ini yang disebut dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan nasihat lillah yang kedua, poin yang kedua ini adalah seorang hamba dia mengimani atas apa-apa yang itu menjadi perbuatannya Allah, dari menciptakan, dari yang mengatur alam semesta, dari yang namanya menurunkan hujan. Kita tidak boleh meyakini adanya seseorang yang bisa menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seseorang yang sampai mengimani hal demikian, maka ketahuilah bahwa ia telah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian mengimani uluhiyahnya Allah. Maksudnya uluhiyah itu seperti apa? Gampangannya, kita hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup itu saja. Tidak menyembah kepada yang lain. Ibadah kita bukan untuk yang lain, namun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan uluhiyah. Ya, kalau teman-teman mau belajar tentang uluhiyah, rububiyah, itu nanti ada pelajarannya, namanya pelajaran tauhid. Ya. Dan poin kedua, ya, di antara yang dimaksud dengan an-nasihah lillah, nasihat itu untuk Allah adalah mengimani asma wa sifat, asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran asma wa sifat ini ibu-ibu adalah pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Di kita itu bukan hanya yang namanya asmaul husna, itu bukan hanya dihafal, tapi dipelajari. Alhamdulillah, dari tempat yang tidak jauh dari sini ibu-ibu, setiap hari Rabu, saya lupa pekan keberapanya ya, kemarin terakhir saya ikut, berarti pekan keberapa Mbak? Ketiga. Itu ada pembahasan tentang Asmaul Husna, masih berjalan di Masjid Prawiro Taman. Dekat enggak dengan sini? Jauh apa dekat? Nah, masuk ke dalam ya. Nggih, itu ada pembahasan tentang Asmaul Husna. Ya, yang mengajar Ustadz Hanan Yasir, dan saya beberapa kali juga ikut kajian. Saya rasakan, oh iya ya, ternyata ketika kita belajar tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, kemudian ditadaburi, kemudian apa yang kita harus lakukan dengan nama dan sifatnya Allah, itu benar-benar memiliki efek dalam kehidupan kita. Waktunya ba'do maghrib sampai isya. Ya subhanallah. Nggih, ba'do maghrib sampai isya. Insyaallah. Nah, sesuatu yang menjadi penting dalam kehidupan kita ibu-ibu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba yang dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya, maka ia akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini. Bayangkan saja, kalau ada orang dia percaya bahwa rizkinya akan diberikan oleh Ar-Razzaq. Allah tuh punya nama Ar-Razzaq. Ya, Ar-Razzaq itu apa Bu? Yang memberikan rizki. Dan Allah itu kalau sudah memberikan rizki, maka Allah juga punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah berikan rizki baik kepada orang yang menyembah Allah ataupun sekalipun yang tidak menyembah Allah, Allah kasih. Selama ini yang Allah beri nafas itu apakah hanya orang-orang beriman yang menyembah Allah Bu? Bukan. Tapi Allah beri semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dan rahimnya Allah adalah ketika Allah memberikan hidayah kepada orang-orang beriman. Kita baru belajar 3 saja Bu. Kita itu akan lebih bersyukur, alhamdulillah kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan bersyukur lagi dan menjadi lebih tenang, alhamdulillah Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Allah pasti akan memberikan rizki, dan tidak ada yang namanya rizki itu tertukar. Yang ada adalah tertakar. Ya subhanallah.
Kalau seorang hamba dia mengimani bahwa Allah membagi rizki dengan takaran yang pas, maka dia tidak akan ada hasad di dalam hatinya. Hasad kepada siapa? Kepada orang lain yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu maha tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Itu baru belajar itu saja kita tuh sudah, ya Rabb, alhamdulillah. Berarti selama ini tuh kita sudah bersuudzon kepada Allah. Gimana Bu? Ingin kita tuh kadang, ya Allah kenapa orang lain kok diberi ini saya enggak? Ya Allah kenapa begitu, kenapa begini? Padahal Allah itu tahu kalau rizki yang diberikan kepada orang lain ternyata diberikan kepada kita, kita belum tentu bisa mensyukurinya. Kita belum tentu amanah untuk bisa menjalankannya. Maka apapun yang Allah beri kepada kita, itulah yang terbaik. Dan itu sudah tertakar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, wali kitabihi. Apa yang dimaksud nasihat untuk kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kita sebagai hamba Allah beriman bahwa Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quranul Karim untuk kita sebagai orang-orang yang beriman, dan kita harus yakin bahwa apa yang Allah turunkan dari Al-Quran itu adalah benar. Jadi yang dimaksud dengan nasihat untuk kitabnya Allah, meyakini kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Meyakini kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Jangan pernah ragu apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Semua itu adalah benar, karena itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu pernah terjadi. Ibu-ibu, ketika kita itu belajar bahasa Arab, maka di antara manfaatnya adalah kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Dan kita tahu bahwa di dalam Al-Quranul Karim, di antara yang disajikan adalah bentuknya kisah. Berarti kita membaca, maka kita harus yakin bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya benar. Semuanya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu isinya kisah, hukum, ya. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa misalnya contohnya ketika Al-Quran menjelaskan, di dalam Al-Quran menjelaskan tentang kisos, ya, tentang kisos, maka sebagian kisos itu adalah ketika ada orang membunuh, maka dia dibunuh kembali. Begitu ya Bu ya. Maka sebagian orang yang tidak menyukai Islam, dia akan mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang zalim, agama yang kejam. Kenapa? Karena ada hukum kisos di dalamnya. Padahal Allah jelaskan bahwa hukum kisos ini adalah sesuatu yang baik. Fa'tabiru ya ulil albab, ya. Coba wahai orang-orang yang berfikir, kamu berfikirlah hukum kisos itu apa kebaikannya. Dan para ulama mengatakan bahwa di antara hukum kisos kebaikannya adalah agar seseorang tidak bermudah-mudahan membunuh orang lain. Subhanallah. Dan ini pelajaran yang harus kita ambil. Subhanallah. Apapun yang ada di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya, mohon maaf, alhamdulillah sampai hari ini suami saya masih memiliki istri satu, saya saja. Namun saya tidak membenci syariat poligami. Ya, di dalam Al-Quran ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Gimboten Bu? Artinya berarti kita harus meyakini, harus membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh membencinya. Saya tahu bagaimana perasaan seorang wanita, ya, ketika harus berbagi cinta dengan madunya, gitu Bu. Ya, dan saya pun tidak menerima kalau ada yang meminta kepada saya untuk mengisi materi masalah poligami, Bu. Saya selalu menolak. Saya katakan bahwa itu bukan ranah saya. Saya tidak mau menjadi seseorang yang berkata namun tidak mau berbuat. Biarkan orang-orang yang sudah melaksanakan yang bisa memberikan materi ini. Yang pasti saya tidak membenci syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ternyata subhanallah, kebaikan dari poligami itu sendiri ya Bu, ternyata dalam kehidupan sekarang itu subhanallah, ketika kami mengadakan proses kayak ta'aruf gitu ya, program ta'aruf, itu ternyata yang datang akhwatnya itu, yang masuk biodatanya akhwatnya 120, laki-lakinya 20 saja. Bukan lagi 1:4, tapi sudah 1:6. Berarti zaman sekarang mungkin kalau dihitung-hitung Mbak, apa tuh Mbak namanya Mbak, yang menghitung berapa manusia di Indonesia ini, terus laki-laki apa perempuan, apa kerjaan apa tuh? Sensus ya. Coba kalau yang ada kerjaan seperti itu tanya, sekarang itu yang paling banyak itu laki-laki atau perempuan? Ibu-ibu tahu dari mana? Datanya valid apa mboten? Ya. Kalau memang perempuan berarti ternyata Allah itu maha tahu, Allah itu maha benar. Daripada nanti banyak perempuan-perempuan yang akhirnya tidak menikah karena stok laki-laki langka, ya, maka Allah berikan solusi. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, ini hal-hal yang demikian harus kita yakini dengan benar, bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran tidak boleh kita tutup-tutupi. Semua syariat yang ada di dalam Al-Quran kita yakini dan tidak boleh kita benci. Yang dimaksud nasihat di kitabihi adalah, tadi yang pertama kita harus membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua tadi, kita tidak boleh membenci apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kita tidak boleh. Karena itu kita tahu bahwa itu adalah kebaikan untuk kita. Ya, yang pertama tadi apa Bu? Meyakini kebenaran apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah kita tidak boleh membenci apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita tidak boleh menyelewengkan maknanya. Ini kalau berbicara masalah ini luar biasa Bu. Ada sebuah kitab namanya Qawaidul Musla. Catat aja dulu kitabnya. Belajarnya kapan nanti gampang. Qawaidul Musla itu kitab yang mempelajari tentang asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Qawaidul Musla. Sudah? Qawaidul Musla, tentang kaidah mempelajari asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa apa-apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari nama dan sifat Allah itu tidak boleh kita selewengkan maknanya. Ya, kita imani sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Dohirnya seperti apa kita imani. Contoh, saya ambil satu contoh ya Bu. Contoh, karena di sini audiennya bermacam-macam, maka saya sederhanakan insyaallah kalimatnya. Contoh, Allah itu menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu punya tangan. Maka kita sebagai hambanya harus meyakini bahwa Allah punya tangan. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa tangan Allah itu sama dengan tangan makhluknya. Kita tidak boleh juga menyelewengkan makna tangan menjadi kekuasaan. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah memiliki tangan. Sampun Bu? Sampun. Jadi ini nanti babnya luas Bu. Belajar kitab Qawaidul Musla itu tidak cukup 1 bulan. Berbulan-bulan. Ya, saya kira di Indonesia belum banyak yang mengupas kitab Qawaidul Musla. Biasanya kalau Qawaidul Musla dibahas di sebuah universitas ataupun di ma'had-ma'had ya, karena memang membutuhkan fokus untuk membahas kitab Qawaidul Musla. Baik, yang ketiga wali rasulihi. Yang dimaksud dengan wali rasulihi itu apa? Nasihat bagi Rasul. Apakah Rasulullah SAW membutuhkan nasihat? Yang dimaksud dengan nasihat bagi Rasul adalah kita sebagai umatnya diperintahkan untuk menjalankan apa-apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Kita sebagai umatnya diperintahkan untuk menjalankan apa-apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Dan ketahuilah saudariku bahwa di antara amalan seseorang jika ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala
maka ia harus mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eman Bu, kalau kita sudah berupaya untuk beramal solih, tapi ternyata amal solihnya tidak diterima di hadapan Allah. Misal, untuk saat ini orang ingin berhaji itu butuh perjuangan apa mboten Bu? Biayanya sudah nambah lagi ya. Subhanallah, kita doakan semoga kaum muslimin yang kemarin sudah niat untuk berhaji, ya sudah, harapannya sudah besar, alhamdulillah sudah lunas gitu ya. Tiba-tiba ada pengumuman untuk nambah gitu ya, dan akhirnya belum ada dana. Semoga Allah telah menuliskan ya subhanallah niat hajinya, dan kita doakan semoga Allah mampukan mereka untuk bisa melunasi apa yang menjadi tambahan dari biaya haji tersebut ya subhanallah. Dan kalau sudah ya mengumpulkan dana sedikit demi sedikit untuk bisa berangkat haji dengan penuh perjuangan, ternyata di sana ibadah hajinya tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa ibadah hajinya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eman ya, eman apa eman Bu? Eman ya subhanallah. Jadi pastikan semua amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini, subhanallah, tracknya, jalurnya itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai belok kiri. Relnya harus jelas. Kereta api aja kalau dia keluar dari rel itu membahayakan apa mboten Bu? Membahayakan. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW itu telah menunjukkan kepada kita berbagai macam panduan. Kita cukup memfollow saja. Ya, apa Mbak? Cukup apa Mbak? Follow, ikut. Ya. Dari mana kita tahu kalau ini diajarkan, ini tidak diajarkan? Dari kita belajar dan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, hamba memohon tunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan berikanlah kepada hamba untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Ya subhanallah. Yakinlah Bu bahwa apa yang menjadi harapan kita ketika kita ingin mencontoh Rasulullah SAW dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah itu akan kasih jalan. Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Kita akan dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Dari kita duduk di majelis ilmu, akhirnya kita tahu bahwa oh selama ini ternyata solat saya tidak sama dengan solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit kekurangan. Ya. Oh ternyata ibadah puasa saya selama ini ada sesuatu yang belum sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin seorang hamba duduk di majelis ilmu, maka ia akan semakin paham mana yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan mana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, mana yang tidak. Pesan saya, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Kenapa? Karena di dalam majelis ilmu itu ada makanan untuk hati kita. Hati seseorang yang tidak diberikan makanan terus menerus dalam jangka waktu yang panjang, maka lama-kelamaan akan mati. Kalau sudah mati, nasihat apapun yang diberikan dia akan mental. Ya, tidak bisa lagi dia bisa menerima karena hatinya sudah terlalu gelap. Hatinya sudah tidak lagi bisa menerima cahaya. Subhanallah. Dan di antara hal yang saya boleh kalau izin berpesan, jangan tinggalkan majlis ilmu dan jangan tinggalkan orang-orang salih. Walaupun kita saat ini belum menjadi salih di hadapan Allah, minimal kita dekat dengan orang-orang salih, kita kecipratan apanya Bu? Nasihatnya, ya, kecipratan ilmunya. Ya subhanallah. Jadi mendekatlah dengan orang-orang salih karena itu akan membawa manfaat untuk kehidupan kita.
Baik. Kemudian di antara yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi yang diutus setelahnya. Ini penting banget nih Bu. Kalau kita yakin dengan sepenuh jiwa bahwa tidak ada nabi yang diutus setelahnya. Kemudian di zaman kita yang saat ini ya pernah terjadi. Ibu-ibu masih ingat enggak? Siapa namanya yang dulu perempuan apa ya? Ngaku-ngaku jadi nabi itu? Nah, itu berarti yang masih kenal itu zamannya sudah zaman tua ya. Siapa namanya Bu? Lah itulah dia ya. Nah, itu kan ngaku-ngaku jadi nabi. Kalau kita benar-benar beriman bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya, kita beriman apa mboten kepada dia? Tidak. Kenapa? Karena kita yakin bahwa tidak ada nabi setelahnya. Dan hal ini ibu-ibu kita ajarkan kepada anak-anak. Mbok menawi barangkali kita sudah meninggal dunia, ternyata anak kita masih hidup di zaman ini, misal atau di zaman yang akan datang, tiba-tiba ada orang ngaku nabi lagi. Ya, kita katakan kepada anak kita, nak, di antara hal yang kamu harus paham adalah tidak ada nabi yang Allah utus setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagian dari beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang dimaksud dengan ad-dinun nasiha li rasulihi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya subhanallah kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan kita menjalankan perintah yang mencontoh Nabi kita Muhammad. Yang selanjutnya adalah kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara contohnya ibu-ibu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kata beliau, ini yang harus saya izin berpesan ya Bu. Kata beliau itu, kalau minum hendaklah minum dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Kenapa Bu tidak boleh minum dengan tangan kiri? Karena, ayo, boleh dijawab bareng-bareng boleh. Karena, subhanallah. Baik, kita kadang paham ya. Karena nanti setan masuk. Kalau setan sudah masuk, subhanallah, lambat laun setan itu akan mengganggu anak Bani Adam. Akhirnya menjadi manusia-manusia yang dia berani kepada Allah dan Rasulnya. Kalau keseringan minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, yang ada dia malas beribadah. Dan sangat disayangkan, saya sering sekali melihat subhanallah para kaum muslimah loh Bu. Saya katakan kenapa muslimah? Karena memakai jilbab. Yang saat ini ternyata mereka ketika minum ataupun makan menggunakan tangan kiri. Ya. Belum lama ini saya melihat ada beberapa anak SMA pakai jilbab. Ya, saya sedang di dalam mobil, kemudian saya melihat ada beberapa anak SMA berdiri lagi minumnya. Mohon maaf saya harus menyebutkan, sedang minum minuman boba. Ya, minumnya pakai tangan kiri sambil ketawa-ketawa di pinggir jalan. Subhanallah. Itu kira-kira Bu, menurut ibu-ibu, kalau ibu-ibu lihat pemandangan yang demikian, ngelus dodo napa mboten Bu? Ngelus dodo. Yuk, kalau kita mau minum minimal, mau makan, perhatikan. Kita minum dan makan tuh pakai tangan kiri atau tangan kanan. Dimulai dari hal-hal yang sepele. Kenapa kita itu harus memperhatikan makanan ibu-ibu? Saya sedikit ajak melihat masa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, di antara sebab diturunkannya dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala, faktor utamanya diantaranya adalah sebab makanan. Buah, sebutannya buah apa? Buah yang terlarang gitu ya. Buah yang memang itu dilarang oleh Allah. Wahai Nabi Adam, jangan kau makan buah itu. Itu makanan bukan? Makanan. Tapi ternyata subhanallah, Nabi Adam alaihissalam tidak menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah.
Akhirnya makanlah Nabi Adam beserta istri beliau dari buah yang dilarang oleh Allah tersebut. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surganya. Jadi hati-hati Bu, faktor makanan itu juga penting. Ya, kenapa? Karena dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, ya, yang akhirnya Nabi Adam bapak kita semuanya dikeluarkan dari surga itu awalnya adalah makanan. Ya, subhanallah. Baik, yarhamukillah. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di sini lillahi wali kitabihi wali rasulihi, terakhir wali rasulihi, kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta dengan beliau hendaklah memperbanyak salawat kepada beliau, ya, hendaklah memperbanyak salawat kepada beliau terutama di malam Jumat. Ya, dan salawat yang kita ucapkan adalah salawat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan malaikat-malaikat yang menghantarkan setiap salawat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lisan ini ibu-ibu jangan sampai pelit untuk bersalawat. Daripada kita diam, maka hendaklah bersalawat. Dan kalau kita bersalawat, jangan jual salawat kita dengan dunia yang akan kita tinggalkan. Bu, eman Bu, saya katakan eman tuh ini loh, orang-orang yang rajin bersalawat, mencontoh baginda Nabi kita Muhammad SAW, nanti ketika di akhirat Bu, di mana dibangunkan semua orang dari alam kubur dalam keadaan haus, tiba-tiba di depannya ada telaga Nabi kita Muhammad SAW, ada haud. Namanya apa Bu? Haud. Semua orang umat Nabi kita Muhammad SAW mendekat ke haudnya Rasulullah SAW. Namun ada sebagian umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk minum dari telaganya Rasulullah SAW. Kenapa Bu? Karena di antaranya ia tidak mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang rajin salawat, hidupnya senantiasa mencontoh kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Rasulullah mengenalinya dan beliau mempersilahkan umatnya ini untuk meminum dari telaganya beliau. Subhanallah. Ini loh yang kita harapkan, itu niatkan kalau kita bersalawat, kalau kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, maka niatkan, ya Allah, saya ingin besok bisa minum dari telaganya Rasulullah SAW. Bukan, ya Allah, saya bersolawat pengen dapat rumah. Ya Allah, saya bersolawat pengen dapat motor. Subhanallah, apakah kita tega menjual agama kita dengan dunia yang akan kita tinggalkan, yang tidak akan kita bawa mati? Subhanallah. Allah itu tahu mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang tidak lebih baik kalau Allah kasih hari ini gitu loh. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan beri. Cukup di dalam kehidupan ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tak terduga-duga. Kita pengennya motor, kalau orang sudah bertakwa, maka Allah akan berikan mobil. Kalau Allah tahu bahwa hambanya ini kalau diberikan mobil akan amanah menjalankan mobil ini untuk hal-hal yang Allah ridhai. Di dalam hidup tidak perlu kita menjual agama kita dengan kepingan-kepingan dunia, karena dunia itu di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya. Subhanallah. Baik, yang terakhir adalah untuk imam kaum muslimin. Itu maksudnya seperti apa? Subhanallah. Wali a'immatil muslimin, di antaranya imamnya kaum muslimin ada para ulama, ya. Imamnya yang dimaksud dengan imamnya kaum muslimin adalah para ulama. Dan yang kedua, imamnya kaum muslimin adalah pemimpin di sebuah negara. Kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah memiliki keyakinan. Jadi yang dimaksud dengan wali a'immatil muslimin adalah kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah memiliki keyakinan untuk taat kepada pemerintah, ya, taat kepada pemerintah selagi
pemerintah tersebut memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Taat kepada pemerintah selagi pemerintah tersebut tidak memerintahkan kepada kita sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalaulah ada sesuatu yang tidak baik di hadapan pemerintah atau pemimpin kita, maka ahlu sunnah wal jamaah keyakinannya adalah memberikan nasihat langsung kepada pemimpin tersebut atau melalui ulama-ulama yang dekat dengan pemimpin tersebut. Subhanallah. Ajaran yang sesungguhnya di dalam Islam itu adalah ajaran yang penuh dengan kedamaian, bukan penuh dengan kerusakan, bukan ajaran yang penuh dengan hiruk pikuk, bukan, apalagi dengan hura-hara, bukan, ya, tapi dengan kelembutan. Subhanallah ibu-ibu, kalau seandainya semua rakyat mengetahui begitu pentingnya sebuah doa untuk para pemimpin, maka kita akan mendoakan pemimpin tersebut. Ada salah satu ulama, beliau berkata, kata beliau, kalau saya diberikan kesempatan oleh Allah, ya, apa kesempatannya untuk berdoa dan doa itu langsung mustajab? Kata ulama ini, maka saya akan mendoakan kebaikan untuk seorang pemimpin negeri. Subhanallah. Sekarang, subhanallah, kita warga negara Indonesia Raya yang tercinta, hendaklah banyak-banyak mendoakan pemimpin kita. Banyak-banyak mendoakan pemimpin kita agar Allah Azza wa Jal senantiasa menunjukkan kebaikan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufik, ya, agar orang-orang yang di sampingnya adalah orang-orang yang baik, yang membisikkan kepada pemimpin tersebut bukan orang-orang yang jahat. Subhanallah Bu, tidak ada satupun orang yang berani menyesatkan seseorang, termasuk menyesatkan pemimpin, kalau pemimpin tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang saat ini Allah berikan kepada kita, kita syukuri terlebih dahulu. Alhamdulillah kita masih punya pemimpin. Bu, Yaman itu ketika ada peperangan, ya, sempat ada masa tidak ada pemimpin. Apa yang terjadi ketika tidak ada pemimpin dalam sebuah negeri? Yang terjadi kekurangan bahan makanan, yang terjadi banyak kelaparan di mana-mana. Banyak orang meninggal karena lapar. Harga makanan pokok bisa sampai 10 kali lipat harganya. Subhanallah. Saya masih ingat, ya, ketika kawan saya yang di Yaman berkata bahwa biasanya makan itu 3 kali. Kata beliau, kita tuh sampai pernah 2 hari berturut-turut gak makan. Betul. Karena nggak ada yang bisa dimakan. Dan itu masa-masa di mana memang nggak ada pemimpin kala itu. Di zaman kita sekarang ini. Jadi pemimpinnya waktu itu Ali Abdullah Salih. Saya masih ingat waktu dulu, alhamdulillah, waktu kami ke Yaman tuh belum ada perang Bu. Kami pulang ke Indonesia 1 tahun kemudian ada perang di sana. Subhanallah. Dan ketika itu Ali Abdullah Salih rahimahullahu taala sekarang sudah meninggal dunia. Ya digulingkan oleh orang-orang Syiah. Tahu ibu-ibu digulingkan, dikudeta apa digulingkan? Ya. Dan ketika Ali Abdullah Saleh meninggal, Allah yarhamu, semoga Allah meluaskan kuburnya, ya. Ketika itu tidak ada pemimpin di Yaman. Ya, keadaannya Bu, bandara. Saya ingin cerita, jadi saya ingin bahwa kita itu harusnya lebih bersyukur Allah kasih kita masih ada pemimpin. Bandara yang waktu itu saya turun, yaitu di Son'a, ditutup, tidak ada penerbangan di dalamnya. Dan itu beberapa tahun gitu, tidak ada penerbangan lewat Son'a. Subhanallah. Artinya ketika saat ini kita hidup di sebuah tempat di mana bandara masih berjalan dengan lancar, kita masih diberikan makanan, minuman, subhanallah, ini adalah rizki. Dan ketika ada seorang pemimpin, apapun keadaan pemimpinnya, maka itu jauh lebih baik daripada tidak ada pemimpin sebuah negeri. Ya. Yuk, saya ajak diri saya dan teman-teman, daripada kita mencela pemimpin negeri ini, daripada kita menghujat pemimpin negeri ini dan itu tidak ada manfaatnya sama sekali, kita berpikir bareng, kalau kita mencela, apakah kemudian pemimpin kita langsung berubah? Tidak. Mari kita mendoakan, banyak-banyak mendoakan agar Allah memberikan hidayah
kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi para pemimpin kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka bitanah. Kalau saya sudah berdoa itu pasti beliau bilang, ya Allah, berikanlah kepada para pemimpin kami itu bitanah, maksudnya istri-istri yang salihah. Ya, karena terkadang subhanallah seorang laki-laki itu, Bu, kalau istrinya salihah, pasti yang dibisikinya itu yang baik-baik. Nggih mboten? Ya, yang baik-baik. Jangan yang seperti ini itu mendolimi rakyat, begitu ya. Masya Allah. Jadi kita doakan semoga Allah pun berikan kepada para pemimpin negeri kaum muslimin istri-istri yang salihah. Amin. Allahumma amin. Wa amatihim. Dan yang dimaksud dengan amatihim adalah kaum muslimin pada umumnya. Maksudnya adalah nasihat untuk kaum muslimin, dan nasihat terbaik bagi kita semuanya adalah mengingatkan kita semuanya dengan kematian. Jadi nasihat terbaik adalah ketika kita ingat dengan kematian. Subhanallah, seseorang yang dia hidupnya, Bu, hidupnya setiap hari mengingat kematian. Maksudnya bagaimana mengingat kematian? Ya Allah, jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir saya di dunia. Ya Allah, jangan-jangan sholat subuh tadi adalah sholat terakhir saya. Jangan-jangan sebentar lagi saya akan meninggal dunia. Dia akan lebih berhati-hati dalam berucap, dalam berbuat. Ya subhanallah. Orang yang mengingat kematian akan lebih banyak lagi dia berbekal, karena paham setelah hidup ini ada kehidupan yang membutuhkan sebuah bekal. Ya, setelah kematian yang Allah berikan kepada kita akan ada kehidupan. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Kata beliau, orang yang cerdas, ini nasihat ya, nasihat untuk kita semuanya, untuk kaum muslimin. Orang yang cerdas, man huwal aqyas, siapa orang-orang aqyas, orang-orang yang cerdas? Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang dia mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semuanya untuk terus bisa berbekal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita dan mengijabah semua doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.